Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya atas nama Fitrah Amalia dengan NIM H0523006 dari kelas PGSDA angkatan 2023. Prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Yang pertama, prinsip aktivitas. Peserta didik aktif dalam belajar melalui pengalaman dan reaksi terhadap lingkungan. Yang kedua, prinsip motivasi. Yang ketiga, prinsip individualitas. Pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan individu. Yang keempat, prinsip lingkungan, yaitu perkembangan individu dipengaruhi oleh pembawaan dan interaksi lingkungan. Yang kelima, prinsip konsentrasi, yaitu fokus pada pembelajaran, menumbuhkan minat dan tanggung jawab. Yang keenam, prinsip kebebasan. Yang ketujuh, prinsip peragaan, yaitu melibatkan semua panca indera untuk memahami sesuatu dengan lebih baik. Yang kedelapan itu prinsip kerjasama dan persaingan, yaitu kerjasama dan persaingan sehat penting dalam pembelajaran. Yang kesembilan itu prinsip apersepsi, yaitu mengaitkan pengalaman baru dengan yang lama untuk pemahaman yang lebih baik. Yang kesepuluh prinsip korelasi, yaitu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dan bidang lain. Yang kesebelas itu prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu pembelajaran harus efisien dalam waktu dan efektif dalam mencapai tujuan. Yang ke-12, prinsip globalitas, memulai pembelajaran dari keseluruhan menuju bagian-bagian spesifik. Yang ke-13, permainan dan hiburan. Nah, pembelajaran harus diimbangi dengan permainan dan hiburan untuk mengurangi kejenuhan. Selanjutnya ada taksonomi tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama kawasan kognitif, yang meliputi pengetahuan, mengingat informasi yang telah dipelajari. Kemudian pemahaman, yaitu menginterpretasikan dan menerjemahkan pengetahuan. Kemudian ada penerapan, yaitu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Kemudian ada analisis, yaitu menguraikan informasi menjadi elemen-elemen dasar. Kemudian ada sintesis, yaitu menggabungkan elemen-elemen menjadi pola baru. Kemudian ada evaluasi, yaitu untuk membuat keputusan berdasarkan kriteria yang ada. Kemudian yang kedua setelah tadi yang pertama yaitu kawasan afektif atau sikap dan perilaku, yang meliputi kemauan menerima, kemauan menanggapi, berkeyakinan, mengorganisasi, tingkat karakteristik atau pembentukan pola. Kemudian setelah yang kedua ada yang ketiga yaitu kawasan psikomotor, yang meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan keaslian. Kemudian penerapan pengukuran, yang meliputi pengukur kinerja, membandingkan kinerja, mengidentifikasi masalah, membuat keputusan. Kemudian ada taksonomi Merrill, yaitu yang dikenal sebagai Component Display Theory, yang sering disingkat dengan CDT, dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan taksonomi Gagne dengan menggunakan sistem dua dimensi, yaitu kinerja dan isi. Kemudian ada produk pengembangan kurikulum sekolah dasar, yang meliputi landasan, yaitu filosofi, psikologi, dan sosiologi yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang kemudian ada tujuan, ketiga program, yaitu rencana pembelajaran yang memiliki materi, metode, media, dan evaluasi. Kemudian yang keempat, garis besar program pengajaran atau GBPP. Kemudian yang kelima ada pedoman pelaksanaan. Nah, contoh produknya yaitu seperti buku teks pelajaran, modul pembelajaran, LKS atau lembar kerja siswa, media pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian ada dokumen kurikulum. Yang pertama itu KTSP, itu kurikulum per sekolah sesuai standar nasional. Kemudian ada kurikulum merdeka, yaitu fleksibilitas pengembangan program pembelajaran. Kemudian ada GPP, yaitu rincian materi,
kegiatan penilaian per mata pelajaran. Kemudian terakhir ada silabus, yaitu rencana pembelajaran satu semester atau per tahun. Kemudian ada bahan ajar, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, ada buku teks pelajaran, modul pembelajaran, lembar kerja siswa atau LKS. Kemudian ada media pembelajaran seperti gambar atau video ataupun animasi. Kemudian ada perangkat penilaian. Perangkat penilaian dapat berupa tes tertulis seperti pilihan ganda, esai, isian, atau tes praktik seperti proyek ataupun penilaian portofolio seperti kumpulan karya siswa. Kemudian penilaian kinerja seperti pengamatan langsung. Kemudian ada penilaian diri seperti refleksi siswa. Nah, selain itu ada program pengembangan karakter. Nah, ini meliputi identifikasi nilai-nilai seperti kejujuran, kemudian yang kedua ada pemodelan perilaku, yang ketiga praktik nilai dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat refleksi perilaku, yang kelima evaluasi program. Nah, selain itu ada program pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang pertama itu remedial individual, yang kedua remedial kelompok, yang ketiga remedial kelas. Kemudian ada evaluasi dan review kurikulum yang meliputi mengukur pencapaian tujuan, identifikasi kekuatan dan kelemahan, kemudian yang ketiga memberikan umpan balik untuk perbaikan.